Oke, untuk memulai monggo. Nah, sebelumnya Gus, arti demokrasi dari seorang santri menurut Gus Riza itu seperti apa sih Gus? Ya, lingkup kecil, santri harus bisa bicara, santri harus bisa mengekspresikan ide-idenya. Lingkup kecil begitu, dan itu sudah kita praktekkan yaumiyah harian di Asomadia. Jadi kita sering mengadakan mimbar bebas, menangkap isu-isu yang lagi tren, lagi panas kala itu. Santri maju ke depan, dia harus ngomong tentang isu itu. Ambil contoh tatkala Donald Trump kala itu kalau tidak salah apa ya, lupa saya. Kita menyikapi itu, tolak Donald Trump dengan idenya dia yang gila itu, terus santri Islamofobia itu ya. Ya kalau misalnya begitu, kalau saya udah lama nih ya. Terus santri maju ke depan di lapangan begitu, ada panggung kecil, dia harus bicara. Itu berarti demokrasi harus menjawab pikiran-pikiran santri yang mungkin nyeleneh, ekstrim, tidak tepat. Di wadah demokrasi itulah itu dipanggungi, itu diberi karpet, kira-kira itu. Tapi kalau itu apakah ini Gus, murni pikiran santri ataukah memang murni pikiran santri anggaplah pemilih pemula, jadi usia 17 tahun begitu ya. Jadi mereka membaca isu-isu yang terjadi. Ada referensi berarti ya? Ada ya referensinya. Ya, itu makna demokrasi yang tadi ditanyakan Mbak. Siapa namanya tadi? Rina. Mbak Rina ya. Ya. Oke. Kalau santri toleransi sendiri menurut Gus Riza itu seperti apa Gus? Baik. Di era seperti sekarang ini. Saya mungkin bisa mengklaim satu-satunya pesantren yang berani dolani gereja, dolani kelenteng hanya Asomadia. Wah, luar biasa. Mengapa? Subhanallah. Bhinneka Tunggal Ika itu warisan agung dari Bung Karno Bung Hatta. Siapa yang melanjutkan warisan agung kalau tidak generasi muda? Ya. Bukan tanpa kritik, bukan tanpa fitnah, bukan tanpa cercaan ketika saya ngajak santri saya ke gereja, ke kelenteng, bertubi-tubi. Tapi saya tidak menyerah, saya tidak mandek, saya terus, karena ini adalah yang dibutuhkan hari ini. Ya, jadi pemahaman agama yang bagus itu adalah yang ternyata menghormati kemanusiaan. Itu puncak dari beragama, itu menghormati kemanusiaan, menghormati keberbedaan. Dan ini harus betul menjadi, kalaupun tidak menjadi jantung dari pesantren, adalah skala priority bagi pesantren untuk mengenalkan itu. Sekali lagi, ketika kami mengajak para santri ke simbol-simbol perbedaan agama, tidak tanpa kritik, tidak tanpa cercaan, tidak tanpa makian, tidak tanpa fitnah, bertubi-tubi. Tetapi kami tidak mundur, kami tidak balik kanan, terus kami ajak mereka untuk kuliah multikultural, untuk kuliah antaragama dan sebagainya. Atau bahkan cercaan itu kan justru apa ya, cerminan dari demokrasi itu sendiri mestinya. Betul. Ini memang kalau pesantren memang tergantung full pengasuhnya, full pengasuhnya. Jadi 100% itu tergantung di tangan pengasuh. Itu beliau akan yang mengecat, mengisi, mewarnai pesantren, tergantung pengasuhnya. Ya alhamdulillah, dan pada petik dekade pasca Padi Siva ini saya ditakdirkan Allah untuk meneruskan warisan leluhur Asomadia menjadi pengasuh. Suka tidak suka, hari ini yang memegang adalah Riza, dengan latar belakang yang anggaplah aktivis, anggaplah dulu demonstran dan sebagainya. Itu mewarnai, background itu mewarnai, jujur ini ya. Jadi tidak bisa tadi dikatakan Mas Jadi ini ada ekstrim dan juga ya, memang iya, karena latar belakangnya itu Memang dibutuhkan itu. Ya. dibutuhkan. Like kira-kira itu. Nah, barangkali untuk memancing santri yang tadi suka orasi, dari pengasuhnya juga barangkali yang mancing gitu loh artinya. Ya, Betul. Kan begitu. Artinya ya memang butuh bimbingan, butuh tuntunan kan begitu. Ya. Memang gambaran santri Asomadia itu aktivis memang.
Dan ini sudah terbukti. Saya ingin menyebut namanya Muhammad Bejo. Muhammad Bejo itu PPKN UNES Semarang. Oke. Ketika suku atau desa Rembang yang digusur Semarang apa? Desa mana itu? Gumeng kalau ya. Betul. Itu mau jalan dari Rembang ke Semarang. Setelah dahar di dalamnya Abah begitu, sarapan pagi begitu, jalan dari Rembang ke Semarang. Yang menyambut di Simpang 5 Semarang itu Bejo, Muhammad Bejo, santri saya. Ketika di video itu saya berdek merinding saya, Bejo, kayak aku biar. Jadi Bejo pegang megafon. Wahai rakyat Gubeng, kira-kira begitu. Anda tidak sendiri. Kami masih bersama Anda. Tolak itu. Macam-macam itu. Wah, itu Bejo. Terus Bejo ngirim ke saya, gimana? Abah bangga. Super bangga Bejo. Bejo namanya. Sekarang di mana Bejo? Sekarang sudah lulus, mungkin sudah ngajar mungkin. Super. Berarti namanya Bejo, orangnya juga Bejo juga ini. Asal Demak. Pengasuhnya juga Bejo ya? Iya. Mantap ya. Nah, Gus, dalam apa namanya? Tadi kan istilahnya lebih kepada perjuangan di dalam ranah lapangan seperti itu. Tapi kalau umpamanya dalam nilai-nilai sebenarnya yang dikandung di santri sendiri terhadap toleransi itu seperti apa, Gus? Ya, santri menerima anggaplah mata pelajaran ABC begitu ya. Itu textbook, itu dunia ideal banget lah. Kita ingin turunkan tunas-tunas bangsa ini, tunas-tunas Islam ini, kita turunkan bagaimana ejawantah dari textbook itu, dari teori-teori yang dia baca itu. Dia harus tahu bahwa memang di bawah sang Saka Merah Putih itu ada beberapa agama, ada simbol-simbol perbedaan. Dia harus tahu. Sedini mungkin mereka harus kita ajar. Sekali lagi saya komitmen itu, saya istiqomah itu, dan saya sendirian. Sering teman-teman mengatakan pendekar di WA awam gitu ya. Iya, tapi saya senang kasih logo itu apa slogan itu, saya memang itu konten saya. Sekali lagi ini makin kesini kita perhatian radikalisme, kita perhatian ekstremisme, kita perhatian apalah naik lagi terorisme, pemahaman yang sempit dari nilai agama. Ya, ini siapa yang harus bisa mengurai? Yang mengurai siapa ini? Ya para guru, para ustaz yang punya visi kebinekaan kuat, yang punya moderasi agama yang kuat. Tidak banyak memang guru yang mengambil peran itu, tidak banyak memang madrasah yang mengambil peran itu. Atau naik lagi, tidak banyak kepala sekolah yang paham itu. Artinya kenapa teman-teman yang lain itu tidak melakukan itu seperti itu? Kalau bahasa apa ngerasa sederhana itu, mereka terpaku dengan textbook. Mereka hanya terpaku dengan perjuangannya di textbook lah, di ide terus, tapi di lapangan kurang. Betul. Bukankah radikalisme itu juga salah satu bentuk perjuangan memperjuangkan agama? Gimana kira-kira pemahamannya? Selama tidak menghancurkan, selama tidak membunuh, selama tidak menegasikan, itu sebenarnya baik. Ya. Cuman ketika dia mengambil tindakan tadi yang keras, yang kekerasan, anarkis itu yang menjadi problem. Memang beragama memang harus semangat, beragama memang harus punya, ya begitu, hero istilahnya. Itu iya, kita butuh itu. Cuman ketika itu melampaui batas ekstrim, ya ke sana ekstrim itu harus kita tolak memang. Jadi rahmatan alamin di mana? Lama arsalnaka illa rahmatan alamin kemana ini? Tapi kalau saya mau boleh menanggapi yang dari Kang Mas Pipit tadi bilang kalau tentang radikalisme di dalam agama gitu. Menurut saya sih di radikalisme itu sendiri banyak, tidak hanya agama saja gitu. Karena inti dari radikalisme sendiri kalau dilihat dari politik itu adalah suatu ide atau tindakan yang sifatnya itu ekstrim. Di mana ide tindakan ini adalah untuk mengubah politik dan pemerintahan. Nah itu kalau di dalam ideologi. Di sana tidak dikatakan ideologi, tapi lebih kepada bentuk langsung pada pemerintahan maupun
ke sistem politik seperti itu. Tapi yang ekstrim loh ya. Jadi radikal itu pasti seperti itu. Ya. Jadi mau radikal agama ataukah mau radikal politik, ideologi yang lain dan lain sebagainya. Selama itu dia melampaui ada ekstrim tadi, maka itu disebut sebagai radikal. Terus ini narasumbernya siapa ini? Ya cuma mau meluruskan saja. Ya soalnya Jalan tuh harus belok-belok, nggak boleh lurus. Jalan harus belok-belok. Ya itu tadi beloknya. Jadi begini Gus. Kalau podcast kan boleh. Boleh lah. Jadi begini Gus. Menurut Gus Riza ini, jalan yang paling ideal untuk memperjuangkan agama dalam Islam itu seperti apa? Soalnya ya, aku harus takut Gus Iwet. Ini ya sebenarnya mau saya tanyakan. Ini kan kaitannya dengan radikalisme, perjuangan yang seperti itu ekstrim. Kemudian lantas gimana memperjuangkan agama menurut Islam itu idealnya seperti apa? Iya. Jika tidak dengan radikalisme, itu loh Mas. Oh, gitu. Ya. Ini pertanyaannya medeni ini ya. Jadi di sini tuh geni semua. Karena jalannya lurus tadi katanya. Seperti itu. Sebelum ke sana saya ingin menarik kalimatnya ini narasumbernya siapa? Baik. Kita saling belajar, Ya, diskusi. gitu. Pertanyaan itu memang semakin mengemuka tatkala anggaplah bekas dari pertarungan tajam pertama pilkada DKI naik pemilihan presiden kemarin. Ya. Agama ditarik karena kekuasaan. Betul. Nah, simbol-simbol agama diajukan untuk membelah keberpihakan politik ini. Ini yang kita sangat prihatin, yang membuat kita terluka sekali. Agama yang harusnya menjadikan rahmat, kedamaian, kerukunan, malah tiba-tiba ditafsiri secara sangar, secara ekstrim, secara letterlek, hitam putih. Ini yang negeri ini menghadapi tantangan itu. Itu di bukunya Yuval Noah itu loh, Hariri itu loh. Itu juga ada itu yang di Homo Deus itu. Agama yang seharusnya menjadi obat lah istilahnya, malah sekarang jadi dibuat sebagai sesuatu yang ekstrim seperti itu. Agama itu akhlak. Jadi tadi saya menjadi hadis di khotbah itu mahwaddin ya Rasulullah. Agama itu apa? Saya menjawab ad-din husnul khuluq. Agama adalah budi pekerti yang luhur. Itu agama. Apa sering menyampaikan, Kiai Muslim sering menyampaikan, kalau jika akhlakmu lebih baik daripadaku, maka agamamu lebih baik daripada agamaku. Jadi agama itu adalah puncak dari beragama itu berakhlak. Husnul khuluq. Nama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk dandani akhlak. Nah, apakah kekerasan, anarkisme itu cerminan dari itu? Kan tidak. Bahwa kita pernah perang, iya, ketika agama kita dihina, agama kita dilecehkan, agama kita diinjak-injak, kita harus berontak. Bukan berontak, kita harus membela gitu bahasanya. Saya teringat almarhum Haji Zainuddin MZ. Ceramahnya bilang begini, saya menarik itu. Bang, emang gua nggak pernah sholat, tapi lo hina agama gua bacok lo. Ya. Ini radikalisme beragama ini dibutuhkan. Memang gua nggak pernah sholat. Tapi jika lo hina Islam, gua bacok. Sikap. Ini kan baik ini. Jadi beragama dengan semangat sungguh itu penting. Kalau boleh saya melihat ya Gus ya. Kalau boleh saya melihat sebenarnya untuk santri sendiri itu untuk kesadaran demokrasi pasti ada. Cuma sekarang ini kelihatannya musuhnya adalah toleransi itu sendiri Gus. Ini saya coba ya Gus ya. Ada dua berita ini. Jadi tadi Kamis hari ini diupload ya pukul 15.35 ini. Saya ambil dari CNN. Media asing soroti warga Jakarta takut keluhkan suara azan. Tapi anehnya, Detik kemarin Rabu tanggal 13 Oktober jam 8 pagi ini mengatakan bahwa suara azan boleh berkumandang di kota Jerman. Nah, yang Jakarta itu susah perkara azan, sing ning kono ngoleh azan. Nah, ini sebenarnya problem apa ini? Ini kan masalah-masalah toleransi. Ada lagi satu lagi saya tambahkan. Di Jepang itu ada
truk tronton itu yang bikin masjid. Dibuat masjid itu. Itu air wudhunya juga sekalian. Nah, ini toleransi seperti apa ini? Iya. Menghadapinya ini. Ini pernah disampaikan Mas Ulil Abdullah kalau tidak salah. Saya di Eropa melihat Islam di sana. Tetapi ketika saya di Jakarta, kok Islam jauh? Kemacetan, peraturan yang semrawut dan sebagainya. Tapi ketika di Eropa, kok ada Islam di sana? Bersih, teratur dan sebagainya. Lagi-lagi kita harus wajib memahami bahwa agama itu akhlak, agama itu budi pekerti, agama itu perangai yang luhur, husnul khuluq, itu paling baik. Ya, oke. Mari kita naikkan diskusi itu dengan memikirkan yang lebih keumatan, bahwa itu kan cabang teknis banget tentang adzan, berindah itu kan energi kita jangan disedot ke sana. Energi kita jangan tersedot ke sana. Energi kita mari kita alihkan hal-hal yang lebih substansial. Apa itu? Harus bahasa saya kemiskinan dan pendidikan. Agama harus bisa menjawab itu sebenarnya, bahwa kita wajib saling berbagi, saling menolong, ta'awun itu di sana. Nah, ini menjelang mulut ya, besok malam salah satu kan awal Ramadan di sana. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menyalakan sunnah-sunnahku maka dia adalah benar-benar mencintaiku. Nabi Dawud begitu. Wa man ahabbani kana fa'il jannah. Barang siapa yang mencintaiku maka dia bersama di surga. Jadi wujud kita mencintai Nabi, kita menyalakan sunnah-sunnah Nabi. Yang sunnah itu kita tekankan kepada akhlak, husnul khuluq. Ini yang harus kita siarkan terutama kepada generasi kita. Karena generasi kita ini, Tunas Islam ini di next 2040 akan menerima estafet ini. Kita tidak bisa bayangkan jika mereka apalah radikal, ekstremis macam-macam, merah putih akan rajutan merah putih akan. Iya, sebentar Gus. Nah, untuk generasi penerus atau tunas bangsa nih Gus ya, bagaimana sih cara Gus Riza ya dalam membangkitkan giroh perjuangan generasi muda untuk melihat agama itu sebagai akhlak? Iya. Sekali lagi saya kontaknya di Asomadia karena memang macam dari sana. Berulang-ulang kali kalau di Asomadia saya menyampaikan puncak menjadi santri dan ketaziman akhlakul karimah. Begitu. Itu terus kita suntikan terus ke sana. Kedua, fungsi santri adalah menyebar rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sering kita menyampaikan itu, tidak lil muslimin semata, lil alamin, alam semua menjadi damai, menjadi rukun, menjadi teduh tatkala ada kita muslim. Nah, tunas-tunas bangsa tadi, santri yang anggaplah usia emas untuk menerima itu harus kita ajak keluar dari kotak-kotak yang dia pelajari selama ini, melihat realitanya bagaimana ini. Itu ikhtiar saya ketika mengajak sampai saya ke gereja, ke kelenteng. Pengurus kelenteng siapa itu membuat semacam surat bahwa satu-satunya lembaga yang sering mengunjungi kelenteng adalah Asomadia. Alim. Iya, Alim. Pak Gunawan. Resmi. Satu-satunya lembaga yang sering mengunjungi kuliah multikultural adalah Asomadia. Artinya bahwa jenengan mencoba untuk memperkenalkan permasalahan multikulturalisme, pluralisme, toleransi itu langsung kepada lapangan lah istilahnya. Ada apa terus kemudian diabsorpsikan ke dalam Asomadia, itu jadinya tekniknya seperti apa tentang ide dan ini Islamnya, seperti itu kan? Iya, betul. Jadi ide kita sampaikan, tataran ideal kita sampaikan, terus anak kita ajak ke realitas individunya, kehidupan kita. Siapa yang menjaga sang-sang merah putih ini? Siapa yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini? Siapa? Kalau tidak kita. Ini penting sekali. Ini sebagai kado saya pribadi mungkin kepada Bung Karno Bung Hatta. Beliau orang hebat,
meramu negeri ini dengan